Tapi bukan lu ngejelek-jelekan, menggigit tangan yang kasih lu makan. Semua orang dia serang. Dan yang lebih lucu lagi, MU itu bukan klub bola, MU itu marketing klub seperti dia bilang gitu. Dia bilang gitu seperti yang dikatakan Van Gaal. Sekarang gue tanya, emang bayar 30 juta lu pakai daun? Kesalahan Ten Hag apa? Dia terlalu soft kepada Ronaldo. Harusnya diajar dari awal lebih keras. Ini orang egonya udah terlalu tinggi. Saya bersaksi Ronaldo adalah pemain bola terbaik yang pernah lahir. Saya berani berdebat untuk apapun, rekor apapun. Tetapi untuk satu ini nggak ada ampun. Gue selalu bilang, kalau sepak bola itu berjalan sesuai data, Yunani nggak akan juara Eropa. Ya. Leicester nggak akan juara Inggris. Ya. Dan Arsenal nggak akan di rank 1. Ya, kembali kita bertemu di Just Saya bersama saya dan Koci. Minggu ini minggu panas ya, gara-gara ada satu superstar yang his glory is fading away, actually. Mantan superstar. Mantan superstar. Tuh, Koci, dia udah tahu banget, dia happy banget. Ya, Ronaldo. Jadi menurut saya Ronaldo melakukan sesuatu tindakan yang tidak perlu. Dan saya nggak tahu intentionnya apa sih, Koci? Dia begini? Itu gue nggak tahu. Gini ya. Lu kan biasanya serba tahu, Coach. Iya, nggak, gue sekarang berandai-andai. Ya. Kalau seandainya dia mau keluar, ya, dia kan tinggal ngomong. Baik-baik aja. Iya, gue tidak happy, tolong cut kontrak gue, mutual agreement. Itu sering terjadi kok. Iya. Tapi gue tujuannya apa bahwa dia mengeluarkan ini? I don't see any purpose. Ya. Sama sekali tidak ada purpose. Ada orang bilang, temen gue bilang, dia itu lagi mau mengeluarkan NFT lewat Binance, oke? Ya. Mungkin ini marketingnya cari attention. Justru gue bilang, kalau gue jadi fans MU, nggak akan beli. Gue yang fans itu, gue nggak akan beli itu NFT. Bro, gue adalah fans Ronaldo. Exactly. Sampai gue diserang oleh fansnya Messi ini. Ya tapi menurut gue sih Nggak begini caranya. Gue fans Barca, semua orang bilang gue, pokoknya kalau gue bahas Ronaldo dibilang gue tidak objektif. Gue anti. Nih sekarang yang ngomong fans Ronaldo sendiri. Dan banyak fans Ronaldo, kita sepakat bahwa ini tidak etis. Ibarat gini deh, gue kerja di R66. Gue jelekan Bung Helmi, gue jelekan pemegang saham yang lain. Gue jelekan Imam, Agil, Jafet. Terus sistem di sini gue jelek-jelekan kamera sini tua, ini tua, things like that. Tujuan gue apa? Nggak tahu, karena hanya gue mau keluar, kan stupid. Yang terjadi gue disu pencemaran nama baik. Bukan itu aja, Coach. Gue adalah orang nama gue udah hancur. Ya, betul. Iya kan? Ya. Nama gue udah hancur. Kalau gue mau keluar dari R6, gue tinggal ngomong, Bung Helmi, gue kayaknya sorry, gue nggak ada waktu lagi, bla bla bla, gue punya kegiatan lain. You will understand that. Oke, thanks for the time, bye-bye. Iya kan? Bukan gue jelek-jelekan. Di mana gue siaran, nggak pernah gue jelek-jelekan satu TV. Nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak etis. Nggak boleh. Itu pun setelah gue keluar nggak dia, apalagi gue masih makan di situ. Dia itu digaji sama MU. Dan purpose-nya itu, tujuannya itu gue masih nggak paham apa. Ya, dan yang mau cari adalah Piers Morgan. Atau Piers Morgan ini kayak Oprah Winfrey ya di Inggris. Dan dia ini adalah fans Arsenal. To the bone Arsenalnya, sama kayak orang depan gue ini. Jadi menurut gue happy banget Piers Morgan. Oh iya. Dan Piers ngomong, bukan gue yang ngundang loh. Iya. Ronaldo betul. yang minta. Iya. Itu makin tidak masuk akal. Menurut gue Ronaldo udah membakar jembatannya sendiri. Coach. Iya, betul. Dan juga legacy dia ya. Iya. Semua orang bilang, iya. Dan gini ya, Kak. Asumsi gue jelek-jelekan Bung Helmi. Gue bilang, Bung Helmi itu orangnya nggak profesional. Gue kasih alasan dong. Contoh, dia nggak pernah on time, dia selalu nggak sesuai dengan rundown atau etis gue. Dia bilang, Erik Ten Hag saya tidak respect dia karena dia terdepan. Dia kasih alasan nggak? Nggak kasih sama sekali. Hanya menyalahkan. Dia tidak pernah bilang bahwa oh, gue salah, gue tidak profesional pada saat gue lawan Rayo Vallecano, gue pulang duluan. Gue tidak profesional pada saat gue tidak mau dimasukkan ke Spurs. Nggak dia jawab.
Dia tidak ada satu, bahkan gue lihat kemarin gue nonton fair ya. Ya. 10 menit gue udah muak. Karena ini gue lihat talk show narsisnya dia untuk diangkatkan. Gue nggak pernah peduli dengan rekor, tapi rekor yang nguber gue. Things like that. Come on. Lu kalau open Messi itu puluhan memecahkan rekor yang juga ada dia di dalam. But you don't say that gitu loh. Kalau dia seorang besar, karakternya besar, pemikirannya itu nggak picik. Ini pemikiran kerdil, hanya untuk egonya. Dia tidak akan mengatakan hal-hal kayak begitu. Setuju. Dia setuju banget. Itu benar-benar dari anak muda disalahkan, semua, sampai Yakushi aja disalahkan. Dia menyerang semua orang. Iya. Tujuannya apa? Nggak ada yang tahu. Dan tanpa alasan. Dan kalau dia pikir dengan menyerang itu ada orang yang simpati, nggak ada yang simpati. Betul. Orang yang happy, Ronaldo begini cuma satu, fansnya Messi. Iya. Ya, I mean it. Betul. Kenapa? Karena kita bisa berdebat, kita pernah ngangkat dan sama-sama kuat nih. Siapa rivalitas Messi Ronaldo itu? Iya. Mestinya abadi nih, coach. Betul. Pendukungnya Ronaldo. Gila, Messi nggak ada apa-apanya. Oh, Messi Ballon d'Or 7 kali. Kita bisa patahin, Ballon d'Or itu nggak objektif. Ya. Kenapa? Karena yang pilih ini cuma wartawan Prancis. Udahlah, tapi kan debatable semuanya. Tapi kalau begini confirm, confirm bahwa untuk hal ini Messi lebih. Apalagi Messi, bro. Gue ini nih, dia sekarang di Qatar ya. Dia fading away tuh. Dia menghindar dari wawancara, nggak mau ngomentarin. Orang bilang dia sekarang ngopi-ngopi tuh. Dan dia kita masih ingat zamannya Pep keluar kan, terseok-seok. Tata Martino datang berapa terus Bartomeu, terus dia pernah nggak Messi jelek-jelekin Barca? Nggak ada. Jelek-jelekin nggak ada. Dalam hal ini ya. Padahal dia tahu dia digeser sama Laporta. Tapi dia tidak pernah jelek-jelekan itu, dan dia move That's on. Messi. That's Messi. Dia move di on. PSG juga nggak gampang di awal-awal. Exactly. Gue sebagai fans Barca, gue sangat happy mengalami pemain yang pernah bermain di Barca. Oke. Tapi pada saat Messi pergi, gue bilang good luck, bye-bye, Barca is still my club. Titik. Good luck dengan Messi, thanks for everything, Barca is still my club. Nah sekarang, dia bohong juga kemarin ya di interview, gue udah close dengan City. City udah jelas-jelas pull off kok. City itu mengundurkan diri. Ini yang gue mau confirm, bro. Menurut lo, dia bisa ngomong, gue tuh diminta oleh City, akhirnya dia telepon si Opa, SAF, dia bilang, come on, lu di sini aja, dan gak baik. Menurut lo, itu bener nggak rumors kalau City bener-bener minta Ronaldo, terutama Pep? Mungkin benar, tapi dia itu mundur pada saat Pep tahu, City tahu bahwa dia minta main tiap minggu. Itu nggak dibahas sama dia. Maka dari itu pada saat Man City dan Jorge Mendes deal, terus salah satu permintaan adalah main tiap minggu, di situ City mundur. City mundur, MU masuk, jadi yang mau ambil dia itu hanya MU. Nggak ada klub lain. Iyalah, dengan harga setinggi nggak mau dengan harga segitu. Dan yang lebih lucu lagi, MU itu bukan klub bola, MU itu marketing klub seperti yang dia bilang gitu. Dia bilang gitu seperti yang dikatakan Van Gaal. Sekarang gue tanya, emang bayar 30 juta lo pakai daun? Kalau nggak ambil duit dari mana? Dan semua klub bola, mau itu MU, City, Arsenal, Barcelona, bahkan FC Utrecht, itu cari duit dari marketing. Bohong besar enggak? Iya kan? Ya, setuju. Cari duit dari segala sih. Lihat Barca sampai jual studionya, jual namanya, jual sahamnya. Untuk menghasilkan duit. Jadi alasan apa lagi lu bisa bilang, oh MU itu klub marketing, bukan klub bola. Mereka nggak peduli dengan bola. Gimana nggak peduli dengan bola? Sekarang kita both satu persepsi bahwa MU manajemennya mengalami kesalahan di bawah Woodward. Setelah era SAF, parah betul. Parah. Semuanya fans MU sepakat juga. Iya dong. Tapi kita juga harus sadar bahwa MU ingin masuk ke era baru. Woodward dipecat, head of scouting dipecat, ini dipecat, semua dipecat, masuklah manajemen baru. Bahwa mereka bikin kesalahan, satu untuk gue ya, kesalahan mereka adalah tidak membeli Anthony pada saat 50 juta, dibeli pada 100. But it's okay. Tidak beli Haaland pada saat masih murah.
that's okay. Ini kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi karena mereka baru. Jadi tidak fair untuk menjudge mereka. Mereka sudah datangkan Ten Hag. Emang seburuk apa sih MU sekarang? Rank 5 kurang 1 pertandingan selisih 3 poin. Kalau match itu menang sama poinnya dengan rank 4. Betul. Apakah fans MU ada punya harapan bahwa MU akan juara tahun ini? Kan enggak. Paling top Champions League kan? Iya. Jadi apakah Ten Hag tidak sesuai dengan harapan dengan pemain beli? Enggak juga. Dan semua pemain yang dibeli oke, bro. Dan 5 pemain yang dibeli itu perform keren semua. Enggak semua. Anthony mahal oke. Eriksen gratis. Malaysia 17 juta. Lisandro tidak mahal-mahal amat. Enggak mahal amat. Casemiro oke lah, tapi oke. Casemiro udah punya CV yang luar biasa. Iya. Jadi alasan apa untuk mengkritik? Nggak ada alasan sama sekali, nggak ada tujuan. Makanya gue bilang, kalau lu mau keluar, which I think dia mau keluar karena dia bilang tahun lalu kayaknya petinggi MU sudah nggak mau sama gue. Tahun ini Ten Hag dan beberapa orang nggak mau sama gue. Ya lu tinggal ngomong gitu loh. Lu tinggal, dan itu sering dilakukan pemain lain kok. Tapi bukan lu ngejelek-jelekan, menggigit tangan yang kasih lu makan. Semua orang dia serang. Iya. Ingat ya konten gue bilang, jangan pernah menggigit lengan orang yang pernah menolong lu. Iya. Yang pernah kasih lu, dan sampai sekarang dia makan duitnya MU loh. Dan nggak sedikit, 500 ribu per week. Iya, never. Yang membuat Ronaldo gede juga siapa? MU, betul. Dari MU. Ya sudahlah, jadi menurut saya, lu boleh nggak happy, tapi jangan menyerang semua. Semua dia serang. Ya kita akan bahas satu. Dia serang Wayne Rooney. Wayne Rooney cuma ngomong, come on ya, bahwa kita harus sadar, usia kita udah lewat. Ya nggak boleh dong berharap main. Itu privilege-nya coach untuk kapan main, kapan enggak. Betul. Ya, kapan. Ini nih ya, biar nggak salah paham. Saya tahu ada penggemar hebat Ronaldo. Nggak ada yang lebih gila dari gua penggemar Ronaldo. Ya, saya akan wawancarain Martunis tuh. Ya, dan saya jersey Ronaldo saya beli mahal-mahal. Ya, tapi ada satu hal yang harus kita pahamin ya. Jadi menurut saya Ronaldo itu tidak sadar. Saya ngaku bahwa pemain sepak bola nih coach terbaik yang pernah lahir ke dunia. Kita bisa berdebat. Gue masih pilih Ronaldo. Ya. Gol paling banyak dan sebagainya. Gue pilih Messi, tapi itu debatable. Ya. Tetapi dalam kasus sekarang itu adalah ternyata skill aja, achievement aja tidak cukup. Not enough, betul. Not enough. Jadi dia serang Wayne Rooney gitu. Bukan Wayne Rooney aja. Ya. Seolah-olah dia tuh nggak mau dikritik. Dia bilang, satu-satu dibahas. Gue dikritik bahkan media Portugal kritik gue. Oh mungkin mereka sirik. Gary Neville kritik. Wayne Rooney. Jadi kalau dikritik sirik. Dan dia kan lucu gitu loh. Dia waktu nyerang Wayne Rooney gila ya. Ini orang mungkin udah ada cemburu ya. Karena saya di usianya Rooney masih bermain. Iya. Masih my top gitu. Dan saya lebih ganteng daripada Rooney. Ngapain keluarin statement kayak gitu, ngerti nggak? Dan yang nggak relevan sama sekali. Yang paling gila waktu dia ngomentarin seorang Rangnick, bro. Iya, itu benar-benar bohong besar. Orang kalau berkecimpung 20 tahun di sepak bola Eropa tidak kenal Rangnick. Mungkin nggak kenal, at least tahu namanya atau dengar namanya. Oke. Rangnick ini bawa Red Bull dari zero amatir sampai ke runner up di Bundesliga. Leipzig. Red Bull Leipzig. Tiba-tiba dia bilang, oh kenapa MU ambil Dirtek atau ini kan mantan dia kan sering ngelatih juga, oke? Terus kebetulan dan ini kan cuma 6 bulan. Dia bilang, bahkan saya tidak pernah dengar namanya. Itu melecehkan. Itu benar-benar melecehkan. Tapi Rangnick berjiwa besar. Ditanya komentarnya, Rangnick cuma bilang, saya sudah tidak di MU, ini urusan MU dan kalian wartawan. Jadi sekarang adalah ketua tim saya pelatih tim Austria. Jadi saya nggak mau. Itu baru bijak. Ten Hag juga dikritik, diserang ya oleh itu karena I don't respect him because dia tidak respect saya. Dia nggak kasih contoh. Respectnya itu di mana? Saya pikir Ten Hag ya dari awal ya. Saya tahu Ten Hag tuh keras banget, Belanda. Gue tahu banget. Tapi dia berusaha mengalah. Karena tahu dia Ronaldo tuh kan besar ya. Bung. Untuk orang Belanda, Ten Hag ini soft. Iya. Karena dia daerah Belanda Barat. Ya dia udah mencoba mengalah lah ya. Yang lebih soft. Dia jelas-jelas mencoba mengalah. Dia nggak mau precision, that's okay. Iya. Dari awal dia udah bilang kok, saya butuh Ronaldo. Ini pemain hebat, harus kita rangkul. Ingat nggak ya? Ronaldo pernah
ngomong minta dijual ke klub lain. Iya. Kan Ten Hag yang ngomong, jangan dong, saya masih butuh iya, Ronaldo. Betul. Dia menyelamatkan nama Iya, Ronaldo. betul. Ya. Tapi dia serang juga Ten Hag, tapi saya pikir Ten Hag juga membalasnya kebangetan, bro. Lo tau balasan Ten Hag? Apa? Kalau gue cuman butuh penyerang yang lambat kayak gitu, penguasaan bola udah nggak ada, ya yang nyundulnya bagus. Gue udah punya Maguire. Oh iya, itu jawabannya Ten Hag. Gue nggak baca itu. Iya, itu lucu jawabannya. Iya. Jadi dia bilang Ronaldo Maguire itu ya mendingan Maguire lah. Maguire ada lihat ya. Kalau butuh heading aja. Heading tinggi gitu, yang speednya nggak kenceng-kenceng amat. Ya, tapi artinya kan dia butuh seorang striker yang lebih komplit. Nggak cuma heading doang. Heading doang gitu ya. Maguire headingnya bagus, bro. Iya. Bayangin Maguire tuh dibully loh. Iya. Dan dia nggak pernah jelek-jelekin siapapun. Iya. Ditaruh di cadangan. Dia kapten di cadangan, bahkan kapten timnas. Kapten timnas bahkan dibully. Yang kalau Varane cedera baru Lindelof yang main. Jadi dia center back nomor 3. Tetap dia nggak pernah protes. Nggak pernah protes. Cuman kemarin aja dia marah, bro. Dia bilang fansnya udah kebangetan. Saya ini bukan robot gitu. Oke, itu manusiawi. Itu manusiawi. Dan dia tidak menyerang kemana-mana. Dia nggak menyerang kemana, apalagi dia menyerang klub yang kasih dia makan. Curtis Jones, Curtis Jones, Jones-nya si MU. Itu juga nggak pernah main Phil Jones. Nggak pernah main di cadang nggak pernah protes. Nggak pernah apa-apa. Masih digaji kok. Dia yang udah dapatkan segalanya, makanya gue bilang kesalahan Ten Hag apa? Dia terlalu soft kepada Ronaldo. Harusnya diajar dari awal lebih keras. Ini orang egonya udah terlalu tinggi, udah kelihatan. Dan sekarang dia tanda tangan his death. Jadi dia saya pikir Ronaldo mengubur kebesarannya sendiri. Iya, betul. Ya, Ronaldo mengubur kebesarannya sendiri, dan saya mengatakan dia udah membakar jembatan di mana dia harus lalui. Coach, saya mau nanya, habis Piala Dunia akankah, karena MU udah nurunkan stikernya ya, posternya, stikernya di Old Trafford udah diturunkan, ya. Jadi dan Ten Hag udah bilang tidak ada tempat lagi untuk Ronaldo. Nggak mungkin. Dan yang menakutkan nih, Glazer tuh karena diserang nih, Glazer diserang gitu. Tahu lah Glazer itu ini investor, cuman dia dibully-bully aja dia nggak pernah marah loh. Iya. Kadang-kadang dia nggak pernah marah. Dia nggak pernah marah karena dia tahu this is investment game. Ini untuk gue cari duit. Dan Anda tahu ya, lu udah dengar bahwa mereka akan beli Kylian Mbappe 150 juta pound itu udah lagi diincar. It's rumors. Gosipnya. Ya, tapi it could happen, bro. Kalau seandainya terjadi, itu kembali pukulan telak untuk Ronaldo. Ya, jadi ini gosip terakhir. Gue berharap walaupun juga Mbappe menurut saya sih iyalah, tapi punya masalah attitude problem juga ya. Iya. Tapi nggak separah inilah. Anda tahu lah. Separah ini benar. Anda boleh tahu bahwa Ronaldo masuk MU-nya bagus, skornya bagus. Semua orang ngasih bola ke dia. Iya, betul. Dan yang paling menyakitkan, bro, what happened to Portugal sekarang ya. Kita lihat ada momen ya, walaupun dibantah juga. Ya, Bruno kita mau salaman. Kita punya jam terbang hidup cukup tinggi. You are more experienced about life than me. Tapi dari gesture-nya aja kita lihat. Ini bukan mimik. Ini bukan gimmick. Ini bukan setting. Ini real ekspresi dari seorang pemain profesional yang kecewa. Terhadap temannya. Kecewa terhadap seorang idola ya. Iya. Yang kedua Cancelo. Dia ajak bercanda udah nggak mau dia. Dan feeling gue banyak pemain di dalam yang udah nggak respect lagi sama dia. Jadi Ronaldo kehilangan respect. Dia ketawa-ketawa. Itu menghibur dirinya sendiri tuh. Varane aja bilang, ini it affect us. Ini ada impact-nya kepada kita pemain yang di klub ini. Kita hanya pemain. Kita ikutin apapun yang terjadi. Kita dukung klub. Karena kita bermain di situ. Varane aja bilang begitu. Jadi, gue bilang bahkan di Eropa, no place untuk dia. Nggak ada. Jadi, saya pikir habis Piala Dunia, adakah orang mau beli dia? Rasanya nggak ada. Ya, paling Timur Tengah atau MLS. Ya, dan David Beckham udah bilang, lo udah main di Miami aja. Di Inter Miami. Lebih cocok. Bayangin ya, kemampuannya udah turun. Sekali lagi, saya bersaksi Ronaldo adalah pemain bola terbaik yang pernah lahir.
Saya berani berdebat untuk apapun, rekor apapun. Tetapi untuk satu ini nggak ada ampun. Ya, menurut saya nggak ada ampun. Ya. Jadi menurut saya nggak ada orang mau beli dia, mahal, terus demanding, minta dimanja, egonya tinggi, minta direspek, minta dilayani, kemampuannya udah turun. Ya, jauh. Ya, jadi kalau teman-teman mengatakan dia masih oke, kita punya statistik. MU bersama Ronaldo itu menangnya lebih sedikit ya daripada tanpa Ronaldo. Dan baru cetak 3 gol. Salah satu penalti lawan Sheriff. Kalau teman-teman mengatakan dia bagus, lihat tendangan bebasnya nyangkut terus. Iya. Dulu hebat. Nggak pernah dia cetak gol lagi dari tendangan bebas. Di Portugal kalau nggak salah 8 pertandingan cuma cetak 1 gol. Jadi memang udah drop. Makanya gue pengen lihat Portugal bisa apa ntar. Karena kalau dia tetap main itu efek di dalam kan tetap ada rasa nggak nyaman gitu. Ini yang sekarang dipertanyakan orang. Ya, karena saya pikir tidak respect terhadap Ronaldo itu udah menular kemana-mana. Padahal kemarin waktu dia ngegolin terus dia nggak see you lagi begini, itu ditiru loh banyak pemain di seluruh dunia. Iya, betul. Ya. Sekarang udah nggak ada yang niru lagi tuh. Udah nak sama dia semua. Ya, jika pemain satu ini memang susah diatur, nggak kayak gulanya kopi tubruk gajah yang bisa banget diatur sesuai selera kamu. Kopi tubruk gajah merupakan roast and ground 2-in-1 coffee atau kopi tubruk 100% plus gula. Kemasannya berbentuk 2 chamber. Kopi dan gulanya terpisah. Isinya ada banyak. Ada 10 sachet dengan isi 250 gram tiap sachetnya. Jangan lupa, kalau mau minum kopi tubruk gajah, ada 3 ritualnya ya. Pertama, dikopiin alias tuang kopinya. Kedua, ditubrukin atau tuang air panasnya. Lalu yang terakhir, digulain deh. Dan yang spesial, karena gulanya terpisah, semuanya bisa diatur sesuai selera kamu. Mantap bukan? Kopi tubruk gajah, warisan kopi tubruk sejati. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Lu ngopi kan, Coach? Ngopi. Orang merokok kan ngopi ya? Ya. Gue nggak merokok, tetap ngopi juga, Coach. Nggak ada hubungan. Justru gue nggak bisa kalau ngopi tanpa rokok. Gue harus ngopi dengan rokok. Gue tuh bisa 2 gelas, 3 gelas, dan nggak ada masalah dengan nggak bisa tidur segala macam. Iya, gue juga nggak pengaruh. Paling nggak kalau nonton bola. Oke, agak redam dikit kita setelah ngomongin Ronaldo yang bikin emosi. Jadi bukan saya emosi kenapa? Karena kehilangan seorang idola, Coach. Jadi kalau Ronaldo mengatakan, saya pernah bikin posting di IG saya, cukup banyak yang respon. Kalau dia bilang MU mengkhianatin Ronaldo, ya nipu dia gitu, masuk tapi nggak dimanfaatkan. Saya juga dengan teman-teman ya, termasuk Jamil, Ibnu Jamil mengatakan, sebenarnya Ronaldo yang mengkhianatin fans MU. Iya, betul. Betul. Gue setuju banget karena dia masih dia hanya menuduh, tidak memberi penjelasan sama sekali. Kayak gue nggak respect Ten Hag karena dia nggak respect gue. Statement kayak apa itu? Iya kan? Dia harusnya keluarkan kenapa dia tidak direspek. Kan dia tahu kapan dia tidak merasa direspek. Nah, gue lihat kemarin itu yang siaran yang pertama kan gue bilang gue cuma 10 menit karena tuh gue udah muak lihat narsisnya dia. Ya. Banyak orang. Tapi gue nanti malam kan ada lagi subuh jam 3 lagi. Itu yang kedua nanti gue nonton. Nah, karena Piers Morgan posting di Twitter, dia akan keluarkan sebuah statement tentang Messi dan ini akan jadi bombshell, akan jadi bom. Itu yang gue tunggu-tunggu. Dia ngomong apa tentang Messi? Kalau soal shirt Messi kalah itu mah biasa. We'll see ntar malam seperti apa. Yang jelas Messi menunjukkan. Dan besok gue bikin video. Menunjukkan kedewasaannya, Coach ya. Oh iya, jelas. Gue baca tuh artikel Messi sekarang ngopi-ngopi. Iya. Rivalnya bunuh diri. Ya, betul. Rivalnya melakukan kesalahan sendiri. Betul. Jadi, kalau dulu kan kita selalu siapa yang lebih hebat, Pelé atau Maradona, dan kita bisa berdebat untuk itu. Iya. Kalau gua sih Maradona, Coach. Iya. Kalau salah aja. Iya. Messi, Ronaldo, saya kemarin milih Ronaldo, kalau sekarang saya pilih Messi. Karena saya adalah orang pemuja karakter, Coach. Ya, sama. Ya, jadi saya dalam seminar-seminar saya mengatakan,
skill itu nomor 2 loh. Iya, betul. Achievement nomor 2, attitude nomor 1. Attitude itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari di semua sekolah apapun. You must have it. You must know it. Saya menganut mutunya atau nasihatnya, quote-nya Zig Ziglar, seorang pakar manajemen. Dia bilang, it's your attitude, not your aptitude, that will determine your altitude. Adalah attitude, bukan aptitude, bukan kemampuan yang akan membuat menentukan ketinggian dari pencapaian. Ya, banyak orang yang hebat. Nih, siapa yang nggak ngaku Mason Greenwood, salah satu talent muda terbaik. Karena attitude gone tuh. Lihat karirnya seperti apa sekarang. Semoga Garnacho nggak begitu ya. Karena saya pikir dia kayaknya ada masalah attitude juga, bro. Ya makanya waktu pre-season itu dia nggak dimainin. Nggak dimainin. Dengan talenta kayak gitu. Ya semoga dia belajar bahwa lu sekarang dikasih kesempatan jangan aneh-aneh. Iya, jangan aneh-aneh. Karena anytime lu bisa disingkirkan. Manage your attitude. Jadilah seperti Karim Benzema ya, untuk bukan dia pernah punya kasus juga, tapi itu nggak usah kita jawab. Tapi bagaimana ya? Apa kesetiaannya pada klub? Nggak pernah komplain, disuruh jadi melayani Ronaldo Bahkan Benzema bilang, gue juara Ballon d'Or dan sudah 3 minggu belum terima selamat dari Ronaldo satupun. Padahal Ronaldo pada awalnya mendukung dia ya? Iya. Itu pun Ronaldo nggak ambil nggak ambil momen untuk merespon. Karena dia lagi asik dengan dirinya sendiri, Coach. Sesuatu untuk terus dia minta direspek. Dia nggak ngerespek mantan pemainnya yang ngelayanin dia. Yang ngelayanin dia, yang membuat dia hebat. Come on. Terus orang kayak gini minta direspek. Dan gue bilang ini untuk fans Ronaldo ya. Coba lu dikasih otak, coba pakai otak lu dulu, bukan emosi lu. Oke? Di mana-mana pemain dan pelatih they come and they go. Klub stay. Oke, itu yang gue bilang. Lu boleh fans Ronaldo atau gimana, di mana-mana klub stay. Mau itu Real Madrid, mau Barca, itu Juve, mau itu Barca atau MU, tetap kalau lu dukung klubnya lu dukung, bukan pemain. Pemain itu keluar masuk. Saya mencintai MU pada saat ada Eric Cantona, Coach. Ya, Eric Cantona dia pergi, saya stay loh. Ya, David Beckham, Roy Keane, ya Ryan Giggs. Dan tetap fans MU. Tetap MU. Pemain boleh hebat and go. Arsenal juga gitu. Apalagi waktu si itu pindah, Robin van Persie pindah dari Arsenal ke MU. Itu kemenangan, kenapa ngomong ke situ ya. Itu transfer paling hebat dilakukan oleh MU terhadap Arsenal. Nah, habis itu Alexis ya. Itu mahal nggak ada apa-apanya. Nah itu attitude problem lagi ya. Attitude problem. Mesut Ozil. Ya, attitude problem. Kurang hebat apa? Aubameyang kurang hebat apa? Di kick loh. Jadi menurut saya attitude is very important. Betul. Ya. Oke, ini pelajaran yang hebat banget. Coach, Piala Dunia tinggal berapa hari lagi dan apa 3 tim, 3 negara yang diprediksi paling berpeluang. Walaupun di bola itu anything can happen. Siapa duga Kroasia bisa maju, melaju demi kencang ya. Jadi menurut saya, tapi kalau dari rumah taruhan ya 1, 2, 3 itu adalah Brazil, Argentina dan Prancis terbalik-balik. Enggak lah, untuk gue itu murni berdasarkan data, berdasarkan data, statistik. Ya, jadi gue selalu bilang kalau sepak bola itu berjalan sesuai data, Yunani nggak akan juara Eropa, Leicester nggak akan juara Inggris, dan Arsenal nggak akan di rank 1 di IPL. Ya kan? Statistik mana yang bilang Arsenal rank 1 di IPL? Artinya memang statistik tidak bisa mengaruhkan bola, apalagi yang sebut rumah judi di Inggris ya. Yang juga punya kepentingan kali. Yang punya kepentingan. Jadi kalau mereka keluarkan favorit-favorit, orang yang nggak biasa judi, tiba-tiba mau main judi, pegang 3 tim itu. Ujung-ujungnya mereka yang kaya. Ya kan selalu begitu. Jadi dalam sepak bola ini kalau gue bilang, satu yang penting adalah faktor-faktor di luar lapangan yang mempengaruhi performa mereka di dalam lapangan. Setuju. Jadi kondusif, nggak ada ego, nggak ada yang ribut. Chemistry antara pemain dan pelatih semua oke. Bercanda, menang kalah. Faktor cedera juga. Faktor cedera.
Jadi banyak faktor yang bisa membuat mereka itu perform atau tidak. Bukan kualitas mereka di atas lapangan. Kita lihat Jerman yang tahun lalu nggak lolos grup. Perancis di Piala Eropa yang udah unggul 3-0 atau berapa lawan Swift tetap kalah. It happens because this is football. Nggak bisa lu lihat pemain dapat. Belgia rank 1 beberapa tahun. Sekarang rank 2 ya? Ya, sekarang emang menang apa Belgia? Nothing. Final pun nggak masuk. Pada rank 1. Pemainnya gila. Iya, pemainnya di generasinya bagus. Nggak usah dapat final. Perunggu aja nggak dapat. Masuk ke semifinal, semifinal aja nggak. Jadi dalam arti seperti sehebat apa gitu loh. Yang kita lihat ada form of the day. Yes. Pada saat pemain lagi jelek di klubnya, bisa aja dia perform di timnas. Ya contoh paling bagus itu Depay sama Bergwijn. Bergwijn di Spurs main 5 menit, 10 menit. Di timnas Belanda selalu main bagus, selalu cetak gol. Depay juga. Begitu pula juga Depay. Memphis Depay. Iya, Depay di Barca. Gitu-gitu aja, nggak kelihatan. Tapi di timnas? Kalau dipakai pun nggak kelihatan. Di timnas luar biasa. Nah inilah banyak pemain seperti ini, hanya 2 contoh. Banyak pemain seperti ini yang pada saat mereka main untuk timnas, they excel. Mereka berkembang, mereka bisa menunjukkan. Jangan lupa juga untuk pemain yang bukan top ya. Mungkin levelnya bagus, sedikit bagus, baru muncul atau apa. Ini etalase untuk mempromosikan diri sendiri. Dan mereka akan main gila-gilaan. Mereka akan main gila-gilaan. Apalagi untuk tim yang nggak ada bintang. Kayak Belanda. Nggak ada bintang. Mereka akan gila-gilaan mainnya. Menunjukkan bahwa mengincar, karena habis Piala Dunia kan transfer window dibuka. Januari. Transfer musim dingin. Biar mereka bisa menunjukkan bahwa mereka bisa. Yang penting, when you play as a team, you will excel. Tapi kalau kayak banyak negara, nggak semua ya, banyak negara di Afrika yang selalu bermain skill, individu, tapi teamworknya jeblok, nah itu agak susah. Jadi, lu boleh bermain bagus, tapi yang penting untuk tim. Dan itu tim kayak Jerman seperti itu. Orang kan kritik Jerman. Tapi Jerman is Jerman, bro ya. Jerman is Jerman. Wah, kalau itu ini tim turnamen nih. Tim turnamen. Mereka sekali gagal, sekali-sekali oke. Sekali-sekali oke. Tapi secara overall track record mereka di timnas, di event terutama besar, Piala Dunia ya. itu luar biasa. Gitu. Siapa yang akan jadi kuda hitam, coach? Lu pasti ngomong Belanda deh. Enggak. Ya. Belanda lebih salah satu tim kayak Belanda, Denmark, Kroasia, Serbia itu bisa jadi kuda karena mereka mengandalkan teamwork. Mereka nggak punya bintang. Jadi tim-tim ini tidak boleh diremehkan. Portugal. Kalaupun nggak ada kasus Ronaldo ini, gue tetap karena gue lihat mereka itu pemain-pemainnya bintang-bintang di atas kertas, Tapi di klubnya pemain kayak Bernardo Silva, kayak Bruno Fernandes adalah pemain yang bermain dengan sistem yang sesuai dengan klub masing-masing. Mereka excel di situ. Tapi begitu bermain pada timnas, saat mereka di timnas dengan strategi yang berbeda, yang dilepas belum banyak dribbling. Bruno itu sering main jelek loh. Gue masih ingat pada saat Bruno masuk di hari pertama, 1,5 tahun dia nggak pernah main jelek di MU. 1,5 tahun. Begitu masuk di timnas ya. Dan di timnas either nggak jadi starter, kalau jadi starter selalu diganti di menit 70-an. Nggak pernah main bagus atau jarang sekali main bagus di timnas. Efeknya apa? Sistemnya. Nah, begitu juga pemain-pemain Portugal lainnya yang ada di situ. Di atas kertas, I agree. Di atas kertas mereka bisa bersaing dengan Perancis, Argentina, dan Brasil. Tapi di prakteknya nggak usah jauh-jauh. Tahun lalu aja kita lihat seperti apa Portugal. Akankah Ronaldo akan menjadi andalan Portugal, coach? Justru gue bilang jangan kaget kalau Ronaldo nggak dikasih bola sama teman-temannya. Sama kayak di MU. Kan sering nggak dapat bola tuh dia. Justru jangan kaget kalau teman-temannya udah enak sama dia. Jadi nggak dikasih bola. Gitu. Oke, Coach, thank you. Thank you.
Jadi Piala Dunia berapa hari lagi? Mari kita ya seperti biasalah ya melakukan prediksi-prediksi, jaga stamina, nobarnya malam-malam nih ya, dan silakan aja kita, dan Hernando Media juga akan melakukan live reaction. Malah kami semifinal, Coach, kita akan live reaction dari Bitung, Sulawesi Utara. Serius? We got a contract already. Oke. Ya, dan saksikan juga Coach juga melakukan live reaction juga. Ya. Tapi sendiri dia. Sudah dikontrak juga. Sudah, dia sendiri. Kalau mau rame kita lah. Jadi lu mau yang rame atau yang sendiri? That's choice. Ya, betul. Di sana bayar tapi. Oke, terima kasih ya bersama kami Jasaye. Semoga acara ini tetap Anda nantikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, ngusul silakan. Ya, tapi tetap dengan bahasa yang sopan. Mari kita mulai dengan sesuatu yang baik ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Kopi Tubruk Gajah. Bye bye.